Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Taksu, Tarot Khusus Kamu, bareng saya Wulan dari Saraswati Tarot Bali. Kali ini adalah episode perdana kita untuk ngobrolin soal tarot ya. Jadi kita mengupas banyak hal tentang tarot. Apa sih itu tarot dan bagaimana sih tarot di mata praktisi tarot itu sendiri gitu, dan juga teman-teman yang berkecimpung di spiritual, ataupun nanti kita membahas dampak tarot dan spiritual ke kesehatan mental kita. Oke, jadi jangan kemana-mana karena pada episode kali ini sudah ada bintang tamu perdana kita ya. Bintang tamu yang pertama yaitu Tika dari Tarot Art Therapy. Oke teman-teman, jadi Tika di sini adalah seorang tarot reader, dia juga musisi, dia juga pelatih musik ya. Untuk teman-teman mungkin yang mau belajar piano juga bisa, belajar gitar juga bisa dengan dia. Dan apa ya dia? Oh ya, dia milenial juga sih, milenial ya, generasi milenial. Dan juga ibu dari 2 orang anak? 3. Wah, oke. Dari 3 orang anak. Wah, luar biasa. Oke. Nah, gimana sih dia cara membagi waktunya itu? Waduh, itu kan pasti sulit banget ya. Dan dia sekarang ya lumayan banyak juga yang tahu Tika ya. Jadi bisa follow di Tarot Art Therapy ya. Ingat itu. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja sapa Tika. Halo Tika. Hai. Makasih ya udah gabung di sini. Nanti kita juga akan collab gitu ya buat ini. Pastinya dong. Gimana nih, apa kesibukannya sekarang? Sekarang dari bulan lalu, bulan Juni udah mulai ngajar lagi. Oh, setelah 4 bulan, 3 bulan, berarti 4 bulan. new normal belajar gini lagi ya? Ngajar lagi ya? Ngajar dan tarot aja sih sekarang. Wih. Tarot dan ngajar. Oke. Dan gimana sih kamu sekarang ini gitu, gimana sih caranya kamu bagi waktu antara kamu narot, kamu ngajar, terus belum lagi ada urusan rumah tangga kayak gitu? Kalau ngajar kan udah ada waktunya, jadi kayak aku ambil waktu pagi, siang sampai sore itu ngajar, terus malamnya narot. Kecuali kayak misalnya 1 minggu kan nggak full ngajar tuh. Kalau misalnya pas ngajarnya libur, ya aku ambil full tarot kayak gitu. Kebetulan kan aku juga kayak gimana ya, aku tipe ibu yang sebenarnya tidak pandai ngempu gitu. Bahasa Indonesianya ngempu apa sih? Ya, ngurus anak. Jadi itu aku serahkan ke suamiku. Jadi dia yang lebih pandai untuk mengatur rumah tangga. Jadi aku lebih fokus ke kerjanya gitu. Gitu. Oke. Dan apakah tarot itu menunjang kerja kamu atau sebaliknya, pekerjaan kamu itu menunjang karir kamu di tarot? Apa mereka saling berhubungan atau gimana sih? Saling berhubungan pastinya. Awalnya kamu tarot tuh gimana sih ceritanya? Jadi tahun lalu ya aku baru narot setahun, cuman tahu tarot itu dari SMP SMA. Jadi aku dulu cuman jadi kayak klien gitu, suka baca-baca tarot. Terus akhirnya kesenengan, dan setelah lama nggak baca tarot di tahun 2019, aku ketemu salah satu tarot reader yang ternyata buka kelas tarot gitu. Nah, jadi karena aku pikir kan awalnya wah tarot tuh jangan-jangan untuk orang-orang spesial gitu, maksudnya yang memang spesifik punya bakat-bakat alamiah gitu. Tapi ternyata setelah aku tanya ke beliau, tarot itu bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi saat itu juga aku tertarik gitu dan ikut kelas itu. Jadinya aku setelah ikut kelas itu, mungkin jodoh kali gitu ya, udah karena aku suka juga dengan tarot itu, ya keterusan sampai sekarang. Dan kalau menurut kamu definisi tarot itu gimana sih gitu? Bagaimana seorang Tika mendefinisikan tarot gitu? Makna tarot untuk kamu gitu apa sih? Tarot itu buat aku tuh sebuah simbol ya. Oke. Simbol-simbol yang mampu menunjukkan sebuah jalan, yang mampu membaca sesuatu. Lebih ke arah guiding ya. Jadi simbol-simbol yang bisa mengguide, memberikan arah untuk kita
setiap manusia. Termasuk aku sih memandangnya seperti itu. Jadi tarot itu simbol yang bisa digunakan sebagai pembuka jalan, penentu arah, membaca diri kita. Gitu. Aku jadi tiba-tiba ingat rambu-rambu lalu lintas. Aduh. Iya juga kan, rambu-rambu lalu lintas itu berlaku secara konvensional gitu ya. Misalnya ada kata apa, cuman garis strip merah doang, artinya kita udah tahu itu tuh kita nggak boleh kesana gitu ya. Ini hampir bersama ya kayak tarot ya. Jadi aku lihat, maksudnya aku memaknainya seperti itu sih gitu. Oke, terus kalau menurut kamu tarot reader yang baik itu kayak gimana sih? Tarot reader yang baik pastinya dia netral. Netral, oke. Aku setuju tuh kalau gitu. Dan penjaga rahasia, pendengar yang baik. Oh, berarti kamu banyak juga ya punya rahasia-rahasia gitu ya? Wah, saya ini tong sampah lah. Aku bisa bilang diriku tuh aku tong sampahnya orang-orang. Iya sih. Ya pertama kali ada orang juga bilang ke aku, Hulan, sebenarnya hidup kamu adalah tong sampah. Aku kayak, hah? Tong sampah? Aku lumayan kaget juga sih dia bilang kayak gitu. Tapi beneran kan pada akhirnya. Terus gimana sih? Kamu nganggapnya tong sampah tuh karena orang itu ngelampiasin semuanya ke kamu gitu? Iya. Jadi dia kadang-kadang orang tidak bisa bercerita ke orang terdekatnya sendiri, termasuk kadang kita pun kayak gitu kan gitu. Benar. Kita pribadi kadang agak sungkan, agak merasa gimana gitu kita curhat ke orang dekat kita, pasangan, orang tua atau apa. Dan ketika kita malah lebih prefer tuh biasanya ke orang lain gitu. Dan aku anggap konsul itu ya mereka membuang emosinya mereka ke aku gitu, melepas. Berarti tong kosong yang baik itu yang terus ditutup gitu, dijaga gitu. Ya tong aku ya harus kosong terus. Jadi kayak sekarang diisi, habis itu aku buang lagi ke pembuangan yang lebih besar. Habis itu ya bisa gini lagi. Jadi bagus. Tarot reader menurutku netral, tidak menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, dan tentunya bisa menjaga rahasia kayak gitu. Dan bijak juga, maksudnya tidak memihak siapa-siapa ya gitu. Maksudnya dan adil juga. Maksudnya kalau emang klien itu salah ya kita bilang salah. Kalau emang dia benar jalannya ya emang kita benar gitu. Kalau aku sih lebih ke situ. Oke. Jadi kalau ada klien yang ngeyel tuh gimana sih? Ngeyelnya tuh kayak apa? Ngeyelnya kayak kayaknya nggak kayak gitu. Kayaknya dia suka sama aku kayak gitu. Kayaknya aku masih ada kesempatan balik sama dia gitu. Tapi di kartu udah bilang kayaknya udah nggak bisa gitu. Gimana sih kamu nanggepin klien-klien yang kayak gitu? Kalau aku pada akhirnya ya udah jalan aja dulu gitu. Jadi kayak kita kan nggak bisa ngejudge atau bener-bener menentukan bahwa dia bakal gini gitu kan, bakal nggak suka terus atau bakal suka terus gitu. Jadi kalau aku beberapa sih aku pernah sih ya nemu klien kayak gitu, dia tidak percaya ya, lebih ke ngeyel. Ya pada akhirnya aku bilang ya udah jalan aja dulu gitu, gerak aja dulu, nanti kamu lihat sendiri lah. Gitu ya, lebih kayak menyerahkan lagi ya, balik lagi ke dianya ya, mau kayak gimana gitu. Oke. Terus menurut kamu nih, jadi tong sampah tuh enak gak sih? Apa sih kenikmatan menjadi tong sampah gitu? Kenikmatan jadi tong sampah. Aku belajar dari sampah-sampah itu. Oke, kamu daur ulang gitu. Ya mungkin lebih tepatnya ke sana ya. Jadi karena kan nggak semua sampah itu buruk ya, nggak semua sampah itu tidak ada gunanya gitu. Jadi aku mungkin kenikmatannya saat aku bisa memaknai sampah-sampah yang bisa didaur ulang untuk diriku sendiri. Jadi aku kayak belajar dari masalah-masalah klien gitu. Oh ternyata kalau misalnya berhubungan atau berpasangan dengan toxic people tuh memang kayak gini. Wah berat sekali keadaannya seperti ini. Atau wah belajar dari klien-klien yang mungkin punya gangguan mental. Wah ternyata gini, dari sudut pandangnya dia tuh seperti ini gitu. Wah susahnya itu kayak gini. Jadi aku jadi punya kayak empati dengan sesama manusia. Jadinya lebih menghargai gitu. Banyak sih yang bisa aku jadikan pelajaran. Cuman kalau dibandingin sama gak enaknya, ya ada juga sih gak enaknya pasti ya. Iya sih. Kayak gimana ya, kadang-kadang kita butuh waktu sendiri, tapi aku tuh kadang aku gak tahu ini sebuah kekurangan atau gimana. Aku sadar diriku gak baik-baik aja, tapi aku gak bisa meninggalkan, aku gak bantu orang gitu. Kayak kasihan aja gitu, kayak gak tega aja. Itu sih kayaknya yang kurang dari aku gitu. Kayak sebuah kelemahan sih aku bisa bilang. Padahal aku kondisinya gak baik-baik aja. Aku tahu sebenarnya yang harus diutamakan diriku. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba nangis-nangis, Mbak Tika, ya aku pasti ya udah sini kayak gitu. Jadi mungkin waktu pribadimu juga terganggu karena
sometimes. Jadi mungkin Wulan bisa kasih masukan aku untuk masalahku yang itu. Ya itu sih kalau aku sih pribadi mikir bahwa kenikmatan menjadi tarot reader itu saat kamu tahu kapan waktu untuk healing diri kamu, kapan kamu membuang sampah-sampahmu, kapan kamu mengosong kantong kamu, kapan kamu siap menerima gitu. Kalau memang kamu walaupun lagi penuh, tapi kalau memang masih siap ya it's okay gitu. Tapi kalau memang udah nggak siap, mending kita nggak bisa buka waktu itu gitu kan, spare waktu untuk dia gitu, waktu konsultasi nggak bisa dibuka karena kalau kita memaksakan nggak bagus di dia gitu. Aku sih biasanya ngasih pengertian ke klienku yang kayak minta, ayo kak sekarang kak, pokoknya sekarang kak gitu. Aku pokoknya kayak besok itu dunia mau hancur gitu. Tapi aku bilang, aku berikan pengertian gitu. Kalau kamu mau jawaban yang pas, ya ditunggu dulu gitu sampai aku ready gitu. Gitu sih. Jadi aku lebih ngasih pengertian ke dianya gitu. Wah, itu bener-bener iya sih. Kadang-kadang aku merasa selalu kayak perasaannya merasa bisa bersalah. Bukan merasa bersalah, tapi kayak bisa handle walaupun aku lagi tahu lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi pada akhirnya ada yang berontak nih dari tubuhku, bilang yang enggak, kamu nggak bisa gitu. Cuman kadang-kadang beberapa waktu aku maksain, cuman ya pada akhirnya ya larinya pasti kan, Lan boleh curhat nggak gini. Iya, kita juga saling curhat ya, sama tarot reader tuh memang harus saling curhat. Bener. Juga kan, karena kan kita, kalau aku sih merasa kayak gitu. Aku lebih ke kalau aku ada masalah mending aku cari tarot reader lain. Aku jarang mau buka kartuku sendiri gitu. Oh gitu. Nah, kenapa tuh kamu jarang buka kartu kamu sendiri? Karena aku sadar aku orangnya suka ngeyel. Maksudnya ketika aku mengingkari kartumu sendiri. Jadi ketika aku buka kartu kadang-kadang masa gak bisa gini. Sesuai dengan kehendak. Aku maunya disesuaikan dengan kehendakku gitu. Itu yang parah sih. Makanya aku harus perlu banget bantuan orang lain gitu untuk meluruskan yang nyaplir-nyaplir. Oke. Iya, kadang-kadang ya kalau ya tentu kita perlu masukan gitu ya dari orang-orang yang kita percaya gitu. Tapi itu kan orang yang mensupport kita. Nah, gimana dong kalau orang yang gak support kamu gitu? Ada gak sih omongan-omongan negatif? Tika sekarang tarot reader, wah Tika nanti bisa nyetek, Tika nanti bisa guna-guna gitu. Ada gak sih, atau ada gak sih yang menyepelekan, ya cuman tarot reader, apa sih bagusnya gitu? Ada gak sih yang kayak gitu? Oh, ada banget lah. Cuman lebih ke ini loh, wah Tika semua diambil kerjaannya gitu. Gak cukup ya satu-satu. Wah, tiba-tiba udah jadi peramal aja. Nah, orang-orang kan mikir bahwa tarot reader tuh seorang peramal. Padahal aku mikirnya sih kita gak ngeramal ya. Jadi dibilang balian gitu gak sih? Ya kayak tiba-tiba dia manggil Jero gitu. Jero. Can you imagine gimana perasaanku yang gak tahu apa-apa terus dipanggil Jero gitu. Kalau aku sih nanggepinnya ya gimana ya, ketawa aja gitu. Oh iya gitu. Toh juga selama masih dalam konteks kata-kata yang tidak terlalu menyakitkan, ya aku cuek aja gitu. Cuek aja gitu sama ngomongan-ngomongan mereka gitu ya. Iya sih. Kadang-kadang kan ada tuh yang kayak ngerasa bahwa kita itu dipandang tuh wah keren, wah hebat gitu. Tapi mereka mengapresiasinya justru jatuhnya negatif gitu kan. Nah, kadang-kadang itu sih yang buat agak turun gitu ya rasanya moodnya itu gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain turun mood gara-gara ada entah itu klien, entah itu orang terdekatmu, entah orang yang kenal cuman sama kamu bilang sesuatu tentang profesimu sebagai tarot reader gitu. Terus habis itu kamu jadi bad mood. Pernah gak gitu sih? Wah, pernah banget. Terus kamu gimana sih tanggapannya waktu itu? Gini, aku tersinggung sih karena waktu itu kan kondisinya kalau di pemahamanku setiap orang itu punya ciri khasnya ya. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi saat itu ada seorang, sebenarnya dia ngerti juga sih soal tarot gitu. Dia ngerti juga spiritual, dan memang konteksnya saat itu yang ditanyain ke aku tuh yang gak aku paham gitu. Oke. Dia nanya twin flame gitu kan. Nah, cuman aku memberikan masukan tambahan kayak aku baca dari sisi aku gitu. Aku baca dari jalurku, siapa tahu bisa dapat kamu bisa dapat tambahan masukan gitu, atau tambahan sesuatu gitu. Tapi ternyata setelah dibaca dia malah bener-bener menggurui kamu. Bener-bener bertentangan. Dia bilangnya sampai pada akhirnya keluar kata-kata, wah kamu nih nggak ngerti berarti kayak gitu. Kamu nggak bisa berarti. Ya, berarti dia ngejudge langsung gitu ya? Ya jatuhnya ngejudge sih. Cuman pada akhirnya aku
ya saat itu tersinggung lah gitu kan, sampai aku yang salah ya memangnya kalau tarot reader itu nggak bisa baca twin flame gitu. Salah ya kalau emang ada bacaan mengkhusus nggak sih soal twin flame kayak gitu, karena aku pikir itu berat gitu loh, gitu berat twin flame, karmik yang gitu-gitu tuh berat gitu. Iya, jadi berarti kan kita harus, yang penting kita tahu kapasitas kita kan, jadi kita ya udah kita expertnya ya di bidang itu gitu kan. Aku selalu sih bilang kayak gini, karena pertama aku merasa aku tuh newbie banget jadi tarot reader. Tarot reader yang baru banget. Pasti kalau misalnya ada pertanyaan yang nyeleneh, yang udah kayak mulai masuk ke jalur niskale, yang udah kayak ya arahnya jauh lah di luar rules tarot, aku akan bilang saya nggak bisa karena kapasitas saya nggak di sana. Mungkin kalau mau tanya hal-hal yang berhubungan dengan niskale mungkin ke yang ahlinya langsung gitu. Jadi aku selalu akan bilang gitu sama klien gitu. Cuman saat itu mungkin memang aku jadinya kayak balik ke aku, wah aku harus belajar nih. Bahwa semua orang yang datang ke aku tuh nggak bisa sesuai dengan keinginanku gitu. Ada orang-orang yang bakal yang nyimpang gitu yang datang ke hidup kita yang ya kayak gitu. Akhirnya aku pakai pelajarannya. Cuman saat itu aku tersinggung gitu. Aku agak down juga gitu. Waduh, kata-katanya bagaikan kalau bisa dibilang Ten of Swords gitu loh. Nusuknya tuh banyak gitu loh. Tiba-tiba ada pedang banyak yang nusuk tubuhku yang kayak bagus juga ya obrolan kita ya. Kayak Ten of Swords itu loh. Jadi kayak gitu. Down juga sih aku. Sempet yang kayak berhari-hari aku pikirin, aku terngiang chatnya itu gitu loh. Tapi pada akhirnya aku, wah nggak bisa gini terus, chatnya dihapus, daripada kamu baca terus udah hapus aja, move on gitu. Kamu emang belum bisa baca twin flame, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kita cari rules yang sesuai dengan kamu aja kayak gitu. Ya sepanjang kita menyadari keterbatasan kita, menurutku it's okay gitu ya. Kita juga menghargai keterbatasan kita, itu yang paling penting menurutku kan. Itu terus nah tadi tuh Mbak soal spiritual gitu. Jadi ada yang nanya mungkin tentang hal-hal spiritual ke kamu, dan kamu bilang itu bukan kapasitas kamu gitu. Nah, kamu ngerasa gak sih ketika kamu jadi tarot reader tuh kamu lebih spiritual, kamu lebih religius kayak gitu? Ngerasa ada kayak gitu gak sih? Kalau nilai-nilai spirit yang ada dalam tubuhku tuh aku ngerasa lebih aktif. Kayak intuisi, peka gitu loh. Terus kepekaan intuisiku lebih aktif. Terus feelingku lebih main. Kayak tiba-tiba kayak ngelihat orang, misalnya nih ketemu klien, kok aku sedih ya? Kamu lagi sedih ya? Nah kayak gitu. Ada koneksi yang terhubung gitu. Dan itu aku ngerasain tuh kayak otomatis aja gitu loh aktif. Karena mungkin aku nggak tahu ya, mungkin koneksi tarot itu sebenarnya memberikan itu ke aku gitu loh. Ada use-usan tarot yang memang use-usan. Iya kan gitu kan. Biasanya kita diam-diam kena use gitu ya, yang ke kamu gitu. Iya, energi tarot yang memberikan itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang dari spiritualku lebih ke intuisi, feeling. Itu yang yang lebih aktif kurasa gitu, yang lebih yang lebih aku secara otomatis kayak dilatih aja gitu untuk lebih intuisi, intuitif, lebih empati mungkin sama orang kayak gitu. Itu sih yang baru aku rasain tuh ya, sebatas kayak gitu. Jadi kamu sadar bahwa tarot itu bukan hanya nolong orang, tapi yang terpenting adalah tarot itu mampu untuk menolong diri kamu sendiri dulu gitu kan. Dan kamu jadi bertransformasi gitu kan dari segi spiritual. Dan berarti kamu ngaku nih lebih religius sekarang? Religius enggak, tapi lebih ke spiritual. Karena kalau religius itu kan lebih ke agama ya. Aku masih gak paham sih soal agama gitu. Cuman kalau spirit tuh aku paham, kayak spirit tuh lebih ke intuisi, lebih ke jiwa kita. Jiwa kita bertumbuh lebih dewasa. Nah kayak gitu. Yang dulunya mungkin cepat kayak temperamen, tidak bisa memandang segala hal dari sudut dewasa, sekarang sudah bisa kayak gitu. Berarti dulu kamu sempat ada di masa krisis gitu ya, kayak ada cedera batin, ada trauma, ada hal-hal yang membuat kamu kayak bingung nih kemana gitu. Berarti sebelum tarot nih ada nggak sih yang kayak titik krisis kamu gitu, sehingga itu berpengaruh ke mental kamu? Ya. Beberapa tahun lalu aku gagal segala-galanya. Pendidikan gagal, kuliah gak selesai. Asmara juga gagal-gagal terus saat itu. Sama orang tua juga gak bagus gitu.
Aku berpikir di situ titik bener-bener aku kehilangan banyak hal gitu, termasuk menciptakan trauma-trauma baru gitu. Oke. Oh, berarti kamu juga menciptakan trauma baru justru. Secara tidak sadar, karena orang lain memberikan situasi di dalam hidupku. Tiba-tiba kayak temen ngilang gitu, yang udah kita percaya, terus kayak pacar selingkuh sama teman sendiri, nah kayak gitu. Jadi mereka memberikan situasi yang menciptakan trauma. Dengan trauma yang mereka ciptakan, aku menciptakan lebih banyak lagi karena kan merasa pesimis. Jadi beranak trauma-trauma. Jadi kayak berkembang. Aku mengembangkan trauma itu sendiri. Jadi saat itu di titik dimana aku rasanya tuh aku banyak kehilangan sesuatu. Sampai pada akhirnya ya aku mungkin bisa dibilang udah kena cedera mental gitu. Aku depresi, kena panic attack, gangguan mood, gangguan tidur, dan yang lain-lain. Nah itu di situ bener-bener yang wah kenapa lagi gitu, ada apa sebenarnya, kenapa aku gitu loh. Banyak pertanyaan yang aku tanyakan gitu, kenapa, dan aku jadi membenci diriku sendiri. Itu titik terberatku saat aku membenci diriku, saat aku membenci dunia ini, saat aku membenci hidupku sendiri. Itu tuh bener-bener yang kalau sekarang aku inget-inget nyesel aku melakukan itu gitu. Kalau aja dulu aku paham kalau ini sebuah proses gitu ya, mungkin aku gak milih untuk benci diriku gitu. Karena membenci diri sama dengan kita menambah-nambah trauma secara otomatis. Kita bener-bener akan terus terjebak pada ruang itu gitu kan. Ya, jadi titik terberatku itu saat ya tahun berapa ya, 2012, 2013, 5 tahun yang ya itu dah itu benar-benar yang aku merasa kehilangan, gagal di segala aspek kehidupan ini gitu, yang dimana aku ngeliat teman-temanku udah wisuda, wah ternyata aku jadi sarjana nggak mampu gitu loh. Padahal kalau aja aku mau gitu, agak maksain dikit aku atau iya, aku ingat banget loh IPK pertamamu tuh bukan 4 kan? Iya, 3,9. 3,9. Wah, gila. Itu tuh bener-bener bukan bidangku ya. Itu bukan bidangku. Aku bisa dapat IPK yang tinggi, tapi pada akhirnya aku meninggalkan juga gitu loh. Aku gak tahu saat itu aku tuh maunya apa tuh aku gak tahu. Yang jelas aku sadar saat itu aku gak suka bidang itu. Aku maunya lebih ke seni gitu. Tapi ternyata kuliah musik aja juga aku gagal gitu. Dan mungkin semakin kesini aku tahu, aku ini mungkin memang tidak akan besar dengan titel sarjana itu. Aku mungkin tidak akan dibesarkan dengan formalitas pendidikan, tapi pendidikan di hidup ini gitu, segala prosesnya yang membuat aku jadi lebih besar. Wah, gitu. Wah, itu dia. Ini dewasa banget ya. Jadi betapa sebenarnya kita itu perlu trauma, kita perlu hal yang membuat diri kita itu merasa jatuh dulu gitu ya, sehingga kita memaknai hidup kita dan berproses gitu ya. Jadi seperti kalau aku ingatnya sih pembentukan alam semesta ini, dan ternyata aku baru tahu loh Tik, bahwa bumi ini kan lebih banyak mengandung air ya. Tapi ternyata air itu bukan dari bumi gitu. Iya, ternyata air itu terjadi karena bumi bertabrakan sama planet yang 100% tuh air gitu. Jadi kayak mereka tabrakan, dan mereka jadi satu blend gitu, ngeblend. Gitu. Jadi gitu. Coba jadi ada itu di YouTube-nya. Itu kayak lagi populer deh sekarang YouTube dokumenternya itu. Jadi untuk teman-teman juga nanti aku kasih tahu linknya di mana. Jadi di situ dia bilang bahwa kita itu ya memang harus berproses gitu loh. Kita memang harus berproses. Bahkan bumi pun berproses untuk mendapatkan air yang melimpah gitu loh, sehingga kita bisa hidup nggak kayak di bulan gitu kan. Gitu sih. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu dengan berbagai hal ya. Dan udah berkali-kali kamu merasa jatuh. Kok bisa sih kamu bangkit gitu? Kan banyak nih beberapa orang itu yang memilih depresi lah, memilih justru merusak dirinya. Entah itu pakai obat-obatan, entah itu ke jalur yang lain gitu. Kamu gimana sih, kok kamu bisa bangkit gitu? Kalau ditanya ke gimana proses bangkitnya, aku udah nggak inget ya. Maksudnya aku pun kayaknya sadarnya tuh udah lebih baik gitu loh. Maksudnya udah aku kayak otomatis gitu. Tapi mungkin itu lebih ke aku ketemu beberapa orang yang kayak dia lebih sadar. Tik, kamu tuh salahnya di sini deh gitu. Tik, kamu tuh traumamu ini deh gitu.
kayak dia menemukan titik-titik di mana memang puzzle-nya tuh agak nggak cocok gitu ya di dalam diriku. Ya Tik, coba yang ini tuh dirubah ke sini gitu. Ada beberapa secara otomatis aku kayak ketemu orang-orang ya termasuk kamu gitu. Ulan tuh salah satu orang yang sangat berpengaruh loh untuk kebangkitan. Kayak gitu. Ya, jadi ya teman-teman, Ulan ini tuh sangat berpengaruh ke perkembangan spiritualku juga gitu. Jadi ya dari yang nggak tahu tuh aku jadi tahu gitu berkat Ulan. Jadi Ulan tuh teman sharing yang luar biasa. Dia punya kapasitas otak yang kalau aku tuh bisa bilang udah cerdas, terus hampir jenius lah gitu ya. Maksudnya dia ditanya apa aja tuh bisa jawab gitu. Jadi kayak lebih. Tapi kalau aku ditanya C minor crash itu gak ngerti. Gak, maksudnya tentang kehidupan gitu. Kamu banyak tahu gitu. Dan kamu salah satu orang yang berpengaruh banget di hidupku gitu. Jadi sampai aku bisa kayak gini. Jadi tuh mungkin kayak caranya bangkit dengan mengolah kekuatan. Kekuatan yang datangnya dari lingkungan gitu. Terus aku kayak waktu itu lebih ke, pertama hal yang aku lakukan seingatku adalah mengalah ya. Iya benar. Aku kayak aku setuju tuh. Jadi kayak mungkin selama ini aku udah babak belur, tapi aku tetap nggak mau nyerah gitu. Aku lawan nih ya, aku nggak mau gini, aku tetap harus gini, aku tetap harus bangkit. Aku memaksakan kehendak, tapi padahal tuh kita udah kayak babak belur gitu, udah nggak bisa, bahkan untuk melek aja kayak udah nggak kuat. Jadi saat itu aku ngalah, dan orang yang pertama kali aku giniin seingat aku tuh adalah bapakku, karena bapakku mungkin sangat besar pengaruhnya menjadikan aku orang yang pemberontak dengan segala masalah kami gitu. Jadi kayak aku sempat di titik di mana yang aku minta maaf gitu. Jadi iya itu bener banget. Wah, ini penting banget ya, karena kita juga perlu minta maaf ya dengan ke orang-orang yang meskipun dia menyakiti kita gitu kan, tapi kita menyerah dengan cara ya udah kita yang minta maaf gitu. Iya, jadi bener-bener yang aku minta maaf. Kayak waktu itu pertama kali tuh aku SMS, karena aku kan namanya gini ya, masih gengsi ketemu gitu dengan segala, kalau inget wajah itu kayak inget lagi traumaku gitu. Tapi saat itu aku kayak nge-SMS, terus habis itu bapakku balesnya ya singkat-singkat gitu. Tapi lambat laun aku yang dulunya gak mau mulai ngomong, jadi kayak udah ngalah, maksa bukan maksa sih, kayak ngalah, coba Tik belajar duluan lah kamu nyapa orang tuamu, orang tuamu. Jadi aku mulai dengan kayak gitu, memulai duluan dengan orang-orang yang mungkin bermasalah sama aku kayak gitu. Wah, ya bener banget. Karena aku juga kayak gitu Tik sebenarnya, waktu pas aku pertama-tama agak aneh gitu ya, anggaplah di titik terendahku juga waktu itu sekitar beberapa tahun yang lalu, zaman tak elok. Aku tuh karena aku juga ngerasa aku kehilangan teman-temanku gitu ya, dan aku yang SMS mereka, zaman dulu belum ada WhatsApp, aku yang SMS mereka gitu loh satu-satu, dan aku bilang aku minta maaf, aku minta maaf. Walaupun dalam segi persepsiku ya, egoku, aku bilang bukan aku yang salah gitu, tetapi itu aku mengalah dan menyerah. Dan aku bilang aku minta maaf gitu. Kita membersihkan ego di dalam diri kita kan, itu sih yang terpenting dari membersihkan tong sampah ini. Ya jadi aku udah mulai kayak ya udah nyerah, bukan untuk kalah gitu ya, tapi nyerah untuk saya membuka jalan-jalan kemudahan saya gitu. Jadi banyak hal yang aku nih orangnya gengsian dulu tuh untuk bilang maaf tuh kayak Tika gak akan bilang itu gitu. Apalagi ngaku aku salah tuh enggak. Tapi ya proses hidup membuat aku pada akhirnya mau gak mau belajar bilang maaf, tolong ya, dan terima kasih. Itu tuh kayak ya di mana-mana semua orang udah tahu itu tiga kata ajaib. Dan aku terapkan itu. Ya pada akhirnya secara tidak langsung itu yang membawaku pada lingkungan-lingkungan baru yang lebih, aku nge-track lingkungan yang jauh lebih baik sih. Jadi dari lingkungan yang baik itu aku otomatis bisa bangkit gitu. Jadi kayak aku rasanya seingatku tuh kayak gitu. Untuk detail aku bangkit aku udah gak ingat gitu. Yang jelas aku sadar sekarang aku udah lebih baik daripada dulu. Iya sih, gitu. Aku juga ngerasa gitu. Mungkin itu gini gak sih, kayak kehilangan memori gak sih atau gimana? Enggak sih, karena masa transisi itu kita gak tahu kan kapan detiknya kita tuh bangun gitu misalnya. Jadi memang itu masa transisi gitu. Ketika transisi ya memang yang kita rasakan aku udah di posisi aman gitu. Ya udah gitu kayak
Ya, jadi kayak udah merasa tiba-tiba udah baik aja gitu hidupnya. Jadi karena kita sudah menerima, jadi kita ternyata ada memori yang otomatis melupakan hal-hal itu gitu. Lebih ke karena kita udah menerima sih gitu menjalani itu ya. Dan kalau kamu tadi bilang itu banyak orang yang bantu-bantu kamu, banyak orang yang support kamu. Kalau menurutmu siapa sih guru kamu? Guru, entah itu guru, pokoknya seseorang yang oke, ini guru aku. Jadi kamu kemana-mana kamu introduce dia, oke, ini guru aku gitu. Aku nggak punya. Oke. Karena aku banyak belajar dari segala-galanya. Jadi kayak guru onlineku ya YouTube. Guru online. Benar. Jadi kan coach online gitu, kita nggak pernah kenal dia, tapi aku tahu kontennya kayak gitu. Dan aku banyak belajar dari mereka, beliau-beliau itu yang hebat-hebat lah. Terus kalau orang-orang di sekelilingku ya, suamiku aku bisa bilang guruku, kamu aku bisa bilang guruku, orang tuaku guruku, anakku juga guruku gitu. Jadi tidak ada guru yang spesifik yang kamu anggap itu guru, tapi mungkin bisa dibilang bahwa kehidupan ini ya memang guru kamu gitu. Yes. Dan juga aku inget banget ya, dulu kan aku ngerasa aduh siapa sih guru aku, aduh kayak mencari-cari gitu, siapa sih yang bisa menggiring aku ke tempat yang lebih baik gitu. Dan ternyata ada yang bilang ke aku gini, ketika kamu sudah siap menjadi murid, siapapun bisa menjadi guru kamu. Dan aku waktu itu langsung kayak aku tersadar, gitu. Semuanya bisa jadi guru aku. Aku bilang oke, semua siapa yang mau jadi guru aku silakan. Aku udah siap jadi murid. Gini nggak sih, guru itu kita nggak sih yang namain, kita kan yang kasih dia identitas guru karena mungkin beliau mungkin orang-orang itu memberikan kita sesuatu yang yang bisa kita pakai pelajaran sehingga kita wah dia coach aku kayak gitu. Nah kayak gitu, benar-benar. Dan itu memang nggak bisa kita sebutin satu-satu ya, memang satu aja gitu. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak ngomongin guru, kalau misalnya yang menginspirasi kamu siapa sih? Untuk apa? Mungkin paling menginspirasi kamu untuk di tarot ini. Untuk di tarot? Untuk jadi tarot reader ini. Aku yang paling menginspirasi. Kamu menginspirasi diriku. Oke, bagus. Kita rekam itu. Kita menginspirasi diri kita sendiri gitu. Itu jadi aku keinget sama liriknya Billie Eilish gitu, lagu yang terbaru, judulnya tiba-tiba aku lupa judulnya. Tapi dia bilang bahwa I'm in love with my future gitu. Jadi dia yang benar-benar ya itu in love dengan dirinya sendiri untuk ke masa depan gitu. Jadi ya Tika sorry itu. Ya gitu, aku nggak bisa juga bilang siapa ya aku merasa aku yang banyak sekali dorongan dari dalam diri ini yang sangat menginspirasi, yang bisa jadi aku sampai di jalur ini atau di fase ini kayak gitu. Iya benar. Terus kamu kan sudah ibaratnya udah sampai titik aman nih gitu ya, sudah bisa lah mengontrol segala hal tentang kecemasan kamu, tentang cedera batin kamu, tentang sakit mental kamu kayak gitu. Nah gimana sih kamu ngasih saran ke teman-teman nih kalau yang lagi bimbang, lagi galau dan mau tahu tentang sesuatu gitu, mereka pasti mungkin nyari podcast atau nyari YouTube ini, apa sih saran kamu buat mereka? Untuk yang belajar dengan banyak hal, kamu harus punya, memang sih di awal belajar pasti kita harus punya orang yang kita percaya. Oh iya benar, penting banget. Atau materinya cocok sama kita. Oke, ya penting banget tuh. Jadi kalau menurutku cari itu, cari satu materi, satu vibrasi yang memang benar-benar cocok banget sama kita. Terus kamu kenali, amati siapa dia, terus materi-materinya yang memang cocok banget di kita, itu harus dijalani. Jadi jangan cuma belajar secara teori aja gitu, harus dipraktekkan juga gitu. Dan setelah kamu punya satu tumpuan untuk membuat kamu, maksudnya ketika kamu belajar dari konten itu atau dari orang itu, kamu merasa diri kamu berubah, itu artinya kamu sudah mampu tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Dan saranku adalah kembangkan sendiri.
jangan terlalu membiarkan diri itu untuk mendengar banyak informasi. Karena gak semuanya itu bisa kita serap dengan baik gitu. Jadi kalau udah ketemu satu materi dan itu cocok banget di kita, realisasikan langsung, praktekkan gitu. Kita harus challenge diri kita juga untuk bisa gak sih kita mempraktekkan apa yang kita pelajari gitu. Bisa gak seimbang sih antara praktek dan teori, itu penting banget praktek dan teori. Jadi setelah itu kamu buatlah jalurmu sendiri. Karena sebenarnya kita ini adalah makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang belajar menjadi makhluk spiritual. Kita lahir dengan spirit, kita tercipta dengan spirit, dan di bumi ini kita belajar jadi manusia. Gitu. Oke, benar banget itu. Kita belajar menjadi manusia ya teman-teman ya. Karena sebenarnya memang seluruh ciptaan Tuhan itu, seluruh makhluk itu adalah sebenarnya makhluk spiritual ya. Dan kita diwadahi dengan tubuh ini ya agar kita menjadi manusia gitu, sesuai dengan peran kita masing-masing ya. Kalau misalnya dia memang perannya dia memang sebagai orang yang artis gitu, orang populer ya, bergerak di bidang itu masing-masing gitu. Bahkan misalnya cleaning service pun ya itu pekerjaan yang sangat sulit menurut aku gitu. Bahkan ya segala profesi kita mesti menghargai, dan segala ras, segala suku, segala agama gitu. Karena menurutku intinya itu bukan agama itu sendiri ya, tetapi gimana cara gimana caranya spiritualitas kita itu berkembang gitu kan. Jadi kayak aku tuh mungkin pernah diskusi ya, kayak dikasih tahu kita ini cahaya. Ketika di bumi cahaya itu hilang gitu. Cahaya dari ya kita udah jadi memang dari bintang gitu. Kayak makhluk cahaya lah pokoknya, makhluk bercahaya. Aku lupa itu ada keyakinan dari agama apa atau dari ajaran apa gitu, tuh ada kepercayaan bahwa kita ini adalah makhluk bercahaya yang terdampar aja bisa kita bilang, terdampar di bumi. Terus dengan proses di bumi kita kayak makan sesuatu itu yang membuat kita tercipta tubuh ini, kulit dan beraneka ragam, dan cahaya itu hilang. Itu sebabnya kenapa kita menjadi manusia dengan menyeimbangkan spiritual itu, biar cahaya itu hidup lagi gitu. Bisa juga. Karena kan spirit, energi kita gak pernah mati. Kita meninggal, kita hanya posisinya meninggalkan badan kasar kita, tapi sebagai spirit kita itu tetap berproses dengan karma-karmanya dia kayak gitu. Benar banget. Wah, keren banget lah pokoknya. Oke, di episode kali ini, episode perdana ini kita sudah membuka bersama dengan Tika ya. Kita ngobrol tentang perjalanan spiritualnya dia gitu, dan terapi dirinya dia gitu. Oke, teman-teman, semoga di episode perdana ini bisa membawa sesuatu untuk teman-teman dan bisa bermakna untuk teman-teman. Terima kasih banyak ya Tika ya. Sama-sama Ulan, aku senang banget. Semoga ini terus berkembang, podcastmu terus bisa menghadirkan orang-orang yang menginspirasi. Karena kamu sangat menginspirasi, jadinya kamu akan menarik orang-orang yang menginspirasi juga. Oke, makasih banyak Tika. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Diskoria 88 yang sudah mendukung adanya podcast ini, dan juga adanya teman saya Bayu Suyarta sebagai operator yang sudah setia menemani. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di episode kedua ya. Salam bahagia. Dadah.